Hai. Selamat malam sahabat keluarga semuanya. Selamat hari Kamis. Jumpa lagi dengan Alen di Bincang Ceria. Sampai lupa, nggak sampai ngeblank. Bincang ceria, relevan dan asyik. Dan pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar mitos ya. Kan bulan ini kita ngomonginnya mitos nih. Mitos yang pertama, kalau minggu lalu tuh kita bahas tentang mitos kalau misalnya peran ayah apakah harus otoriter. Nah, kalau hari ini kita ngomongin mitosnya tentang mitos jodoh. Nah, kalau misalnya sahabat keluarga bergabung nih, terutama kaula muda yang pada malam hari ini statusnya mungkin belum menikah ya, atau mungkin sudah pacaran tapi lagi bingung apakah dia jodohku gitu kan, atau juga mungkin yang saat ini sedang menggumuli, sedang mendoakan seseorang ataupun mendoakan supaya Tuhan bisa memberikan jodoh yang terbaik. Yuk gabung sama aku pada malam hari ini, kita ngobrolin tentang mitos-mitos seputar jodoh. Kalau misalnya aku tuh pernah denger ya, bukan aku aja, aku yakin sebenarnya kalian juga pasti sering banget denger ada mitos gini. Jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Ayo, siapa yang pernah denger mitos tentang itu? Kasih emoticon muka orang senyum atau ketawa gitu ya. Atau ada juga yang bilang katanya kalau misalnya mukanya mirip artinya jodoh gitu. Nah lo, apakah kalau muka mirip udah pasti jodoh? Nah, sahabat keluarga sendiri, kaula muda, kalian pernah dengar mitos apa sih tentang jodoh? Ada yang kemarin aku pernah bikin story di Family First, waktu itu aku tanya, pernah dengar mitos tentang apa sih tentang jodoh gitu. Ada beberapa yang ngejawab ya, kebanyakan ngejawabnya juga lucu-lucu. Katanya kalau misalnya kalau bersihin rumah, ini ada Yudi Rustanti katanya, mukanya kasih emoticon senyum, berarti dia sering denger juga nih mitos tentang jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Oh, terus ada lagi, ya ampun ini konyol banget sahabat keluarga, kalian pernah denger gak ya? Alis aku tuh kan tebel ya, ini karena dicabutin aja jadi rada nggak tebel. Biasanya tuh kan sampai ke sini nih ya, alis. Terus ada gitu yang bilang, kalau alisnya tebel terus hampir nyatu, katanya jodohnya deket. OMG, katanya jodohnya deket gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal yang dikaitkan tentang dunia perjodohan ini. Nah, sahabat keluarga sendiri pernah dengar mitos apa sih tentang jodoh gitu ya? Tadi kita sempat bahas tentang jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Kalau bersihin rumah kalau beberes rumah bener-bener harus bersih supaya nanti gak dapet pasangan, katanya bewokan gitu ya. Ya ampun, suami aku bewokan, jangan-jangan aku kurang bersih. Terus ada juga yang bilang katanya kalau misalnya alisnya nyatu, jodohnya deket. Terus ada lagi yang bilang kalau mukanya mirip artinya jodoh gitu ya. Nah, kalau kalian pernah dengar apa sih tentang mitos tentang jodoh ini? Pernah diomongin apa sih tentang jodoh yang menurut kalian ini mitos apa fakta ya? Atau kayak itu mah mitos, kayak gitu aja percaya gitu. Apa sih yang pernah kalian dengar tentang jodoh ini? Atau mungkin ngomongin tentang jangan sama orang dari suku tertentu karena nanti begini begitu gitu. Nah, itu apakah mitos ataukah fakta? Boleh dong, kalian boleh komen di sini. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrol sama Pak Endi ya, terutama karena beliau kan juga masih muda ya. Jadi mungkin sama nih, satu frekuensi sama kita nih. Mungkin pernah juga diomongin kayak gitu, ngomongin tentang jodoh jauh dekatnya itu ditentukan oleh duduk di depan pintu atau enggak, alisnya nyambung atau enggak, atau misalnya mukanya mirip atau enggak. Nah, ini ya hal-hal yang mungkin bakalan kita bahas pada malam hari ini. Oke, nih Pak Endi udah ada. So, mari kita ajak Pak Endi gabung. Nah, sahabat keluarga juga bisa sambil tulis ya di komen. Hai Pak Endi. Halo, malam. Halo sahabat keluarga, selamat malam. Topik hari ini seru banget soal mitos-mitos seputar jodoh ya. Betul, ngomongin mitos seputar jodoh.
Pak Endi, kalau Pak Endi dulu sering denger apa? Kalau mitos yang pernah Pak Endi denger apa? Ya itu paling nggak boleh duduk di depan pintu. Tapi biasanya mitos itu tuh kayak ditujukan buat perempuan gak sih? Kayak misalnya mamaku ngomongnya sama kakak-kakak perempuanku gitu. Kalau ke cowok Pak Endi kayaknya putus-putus loh. masih putus-putus nggak? Udah oke. Ya. Nah, yang mitos yang tadi yang duduk di depan pintu itu, tapi biasanya ditujukannya ke kakak perempuanku. Terus kayak kalau nyapu harus bersih. Kan nggak mungkin kalau ditujukan kepada aku, kan nggak mungkin dibilang nanti istrimu brewokan, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi, tapi memang biasanya gitu. Terus aku tadi sempat searching kan, kira-kira kenapa sih orang zaman dulu suka banget ya apa-apa dikaitin sama apa ya disebut sebagai mitos-mitos itu, dan mungkin kayak kesannya kan kayak nakut-nakutin. Ternyata memang ada sejarahnya loh. Dan kalau lihat sejarahnya tuh kayak, jadi kayak kalau lihat sejarahnya tuh kayak make sense, orang tua zaman dulu ngajarin anak-anak perempuannya tuh jangan duduk di depan pintu. Jadi katanya gini, dulu itu kebiasaan zaman dulu itu perempuan itu punya hobi cari kutu, tau nggak cari kutu? Nah, kalau cari kutu tuh berbaris, jadi nggak cuma berdua. Jadi berbaris ada 3-4 orang dan itu duduknya tuh di depan pintu gitu loh. Nah terus katanya orang yang mau lewat tuh jadi susah ya kan, jadi susah. Terus kayak orang lagi PW cari kutu kan kayak agak sulit diganggu ya, apalagi kan mungkin mereka ini kan berkomplot kan beberapa orang gitu kan, jadi kalau diusir tuh kayak mungkin mereka akan protes gitu. Jadi dibuatlah mitos ini kalau duduk di depan pintu tuh susah jodoh nanti gitu. Dan karena konteksnya yang nyari kutu adalah perempuan, jadi mereka rada takut gitu. Dan ternyata bukan cuman soal jodoh loh, katanya orang hamil juga nggak boleh duduk di depan pintu, nanti ngelahirinnya susah dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik mitos-mitos itu tuh kayak ada peristiwa yang melatar belakangnya sehingga dimunculkanlah hal itu. Tapi kalau alis deket, jodohnya deket, aku nggak tahu tuh. Karena zaman kita kecil dulu, inget nggak sih? Sering dihitung nama, bener nggak sih? Kamu pernah ngalamin itu nggak? Misalnya Andy Darmawan, dihitung tuh namanya, bener nggak? Dihitung, terus suka sama siapa, nama orang itu juga kemudian dihitung, terus kayak disatuin atau kayak gimana, terus diukur berapa persen kira-kira bakal jodoh atau enggak gitu ya. Itu kecanggihan anak-anak akhirnya mencoba memunculkan mitos jodoh berdasarkan ilmu matematika gitu. Dan ternyata memang itu nggak bekerja, saudara-saudara gitu ya. Tapi seru juga sih memang pada masa itu. Yang menarik adalah, yang menarik begini, bahwa ternyata kan mitos-mitos itu sebenarnya kan diciptakan atau dicetuskan itu kan sebenarnya punya sejarah tadi ya, punya konteks di belakangnya tadi kalau kata Pendi. Sebenarnya biar orang nggak susah masuk atau biar orang tuh nggak bergerombol atau apa. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa memang seringkali istilahnya menakut-nakutinya itu dengan kata jodoh, kan intensinya sebenarnya supaya orang pada nggak duduk di depan pintu. Tapi pakai embel-embel jodoh untuk menakut-nakuti, karena kan orang punya apa ya namanya, punya harapan tertentu kan tentang jodoh ya kan. Apalagi tadi kalau dibilangnya tentang perempuan nih, sering banget istilahnya tuh yang disuruh kejar target tentang jodoh tuh perempuan. Nah ini hal yang menarik. Tapi tunggu nih ya, ini ada komen dari tadi siapa ya? Mitos _Quiz Shop. Alis nyambung, jodohnya deket di sekitar kita. Dulu aku sering banget dibilang alis aku nyambung, jodohnya deket. Ternyata jauh ya. Ada di Magelang ternyata. Cuma ya, ini hal-hal yang menarik ya. Oke, back to our topic nih Pak. Kalau ngomongin tentang jodoh sebagai kata kunci untuk menakut-nakuti, untuk apa sih, menggerakkan seseorang ya. Ini artinya kan memang kita tidak perlu pungkiri bahwa bagi sebagian besar orang memiliki pasangan hidup yang dinanti-nantikan, yang diharapkan sesuai dengan bayangannya kan, itu menjadi harapan banyak orang istilahnya kan gitu ya. Terutama aku sangat ini nih, sangat ada trigger. Sampai saat ini banyak banget perempuan-perempuan yang istilahnya tuh kayak disodor-sodorin buru-buru nyari jodoh ya kan. Kayak aku pernah risih banget, berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun lalu itu sempat dibilang gini, Alen kamu belum nikah,
buruan loh, nanti kamu expired loh. Jadi kayak perempuan itu di apa sih, di labeli atau dianggap, dipandang sebagai suatu objek, sehingga kayak kita ada masa berlakunya nih, ada expirednya nih, seakan-akan jodoh itu ada masanya nih gitu kan. Nah ini hal yang menarik, perlu kita kritisi juga nih di masyarakat. Kenapa sih cuma perempuan yang lebih sering coba deh, mitos tentang laki-laki nih, mitos jodoh tentang untuk laki-laki, ada nggak, pernah denger nggak? Nggak ada. Ya itu yang tadi aku bilang, kayak misalnya nyapu pasti buat perempuan, bener nggak? Duduk di depan pintu Iya. pasti buat perempuan. Kayak laki-laki apa ya paling ya? Nggak ada sih. Mitos soal jodoh yang Ya. ditujukan untuk para pria tuh kayaknya nggak ada ya. Kayak alis deket, kayaknya juga itu cenderung kayak perempuan. Karena kan kalau kayak laki-laki juga nggak pernah tuh yang namanya ditakut-takutin oleh mitos itu terkait dengan jodoh. Paling misalnya rejeki kali ya. Misalnya jangan duduk di depan pintu, nanti rezekinya seret. Tapi kaitannya lebih kepada itu gitu loh. Bukan lebih kepada jodoh. Terus misalnya kalau kerja yang beres, nanti apalah, Iya. nanti apalah. Paling lebih kepada begitu. Tapi aku setuju banget memang. Dan ini menarik karena memang kebanyakan orang berpikir kan kayak yang pertama misalnya ketika berbicara masalah menikah gitu ya. Kayak itu tuh sesuatu yang ya betul sih, menikah itu bagian dari kehidupan kita, tapi kita nggak boleh lupa bahwa pernikahan itu kan adalah sebuah panggilan gitu. Nah ketika seseorang misalnya memang menjalani kehidupannya dan kemudian belum menikah dan lain sebagainya, nggak bisa juga serta-merta kemudian kayak seolah-olah dijudge gitu ya, kayak oh kamu nih kayaknya nggak pernah mikirin pernikahan, nanti jodohmu telat, expired, pakai istilah-istilah tadi gitu loh. Karena memang kan pada akhirnya setiap orang pasti punya waktunya. Dan belum tentu kan Betul. belum tentu memang panggilannya dia adalah menikah gitu loh. Belum tentu, karena Betul. pada kenyataannya memang ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil untuk menjalani kehidupannya sendirian gitu. Tapi ini menarik Betul, sih setuju. memang, karena paradigma itu yang kemudian muncul, dan yang menariknya adalah yang ditekan adalah para wanita ya memang ya. Iya. Ya kayaknya seakan-akan jodoh dalam arti pernikahan ya adalah suatu tujuan utama kehidupan gitu kan. Itu kalau kita tidak mencapai fase pernikahan, seakan-akan kan itu berat banget, kayaknya menjadi aib atau menjadi momok dalam keluarga gitu kan. Nah, oh ini ada nih, oke, ini ada komen sangat menarik ya. Yusri Atiliana, ada juga anak gadis yang sudah berumur tetapi belum memiliki jodoh, maka kata orang tua harus menyeberang pulau atau merantau untuk buang sial. Nah, bener kan? Kayaknya kita sering banget, thank you ya Mbak Yusri. Ini ada satu aku nggak mau bilang budaya, tapi sebenarnya ini adalah suatu kebiasaan buruk dalam masyarakat kita yang sering banget apa ya, menjadikan pernikahan itu sebagai jimat, ya nggak sih? Jadi jimat dalam arti kalau kamu belum nyampe dalam tahapan pernikahan, seakan-akan kamu tuh belum berhasil gitu. Nanti di dalam pernikahan kalau kamu belum punya anak, itu kamu belum menjadi ibu yang berhasil, perempuan yang sempurna gitu. Nah, ini sangat perlu dikritisi nih, bagaimana masyarakat kita memandang perempuan lebih sering sebagai objek. Nah, Pak Endi, tapi aku mau bahas tentang kata jodoh itu sendiri ya. Kalau menurut Pak Endi nih, ini kan kita sering banget nih ngomong, ada kalau nggak salah meme ya, meme beredar di mana-mana. Tuhan, kalau dia jodohku, maka dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, maka apa gitu. Pokoknya maksa banget kan, pokoknya dia harus jadi jodoh. Nah, sering banget orang-orang kita ini menganggap kan memang jodoh itu adalah hak prerogatif dari Tuhan gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Endi sendiri, seberapa apa ya namanya, seberapa benarkah kalimat atau statement itu bahwa jodoh itu pasti yang nentuin adalah Tuhan? Ya, kalau aku sih ngelihatnya gini ya, bahwa yang pasti kan manusia itu bukan robot. Setiap kita itu punya pilihan di dalam hidup, betul nggak? Tapi memang sisi yang lain kita tidak bisa pungkiri bahwa Tuhan itu punya kedaulatan untuk berkarya di dalam kehidupan anak-anak, yang termasuk mungkin ketika kita menemukan seseorang yang akhirnya kemudian kita menikah misalnya. Dan ketika kita menjalani hidup bersama-sama dengan dia, kan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, kita pahami sebagai bagian dari
kedaulatannya Tuhan atau campur tangannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi ketika berbicara soal jodoh, acap kali begini soalnya yang menjadi salah kaprah adalah ketika seolah-olah jodoh itu hak prerogatifnya itu datangnya dari Tuhan, seolah-olah kita merasa bahwa ya udah tenang aja lah, nanti kalau memang udah ada jodohnya Tuhan pasti akan kirimkan kepada kita gitu. Nah, justru itu adalah sesuatu hal yang salah, karena memang pada akhirnya ketika kita mencari pasangan hidup dibutuhkan usaha dari diri kita, karena kita kan perlu memilih dengan siapa kita akan menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada akhirnya ya kita sendiri juga punya peranan gitu. Jangan salah mengartikan bahwa memang jodoh itu dari Tuhan, kemudian kita nothing to do, seolah-olah ya udahlah aku tunggu aja. Pokoknya enggak, apalagi kalau udah pakai embel-embel kayak begini, Tuhan sambil berdoa, Tuhan kalau misalnya nanti nih aku perjalanan ke kantor tiba-tiba di busway atau di public transportation, atau ketika aku pertama kali masuk ke kereta api kemudian bertatap muka dengan seorang pria atau wanita berbaju merah misalnya gitu kan, dia adalah jodohku, bener nggak? Itu tuh seringkali terjadi juga, bener nggak? Orang tuh seringkali ngomong kayak begitu kan, kayak seolah-olah ya mensugesti dirinya bahwa itu adalah jodoh dengan asumsi yaitu bahwa jodoh kan datangnya dari Tuhan dan Tuhan bisa saja menciptakan hal demikian gitu. Kebetulan bener ketemu gitu kan orang yang nggak tahu, tapi ternyata orang itu misalnya punya karakter yang nggak baik misalnya, kemudian punya visi yang berbeda dengan kita. Kemudian apakah atas nama jodoh yang ketemu sama kita itu datangnya dari Tuhan, kemudian kita memaksakan diri? Kan nggak gitu juga. Tuhan kasih kita hikmat untuk memilih pasangan yang bukan cuma sekedar baik, tapi seseorang yang memang bersamanya kita bisa bertumbuh. Gitu. Setuju banget. Jadi kalau mau dibilang nih, ini sahabat keluarga nih, mari kita amini bersama, Azik. Nah, jadi kalau ngomongin tentang jodoh, itu tuh bukan cuma sekadar ngomongin quotes and quotes kayak takdir ya, dalam arti Tuhan dari kita lahir nih, sebelum kita lahir udah dikasih tahu, oh ini Andy Darmawan jodohnya adalah si Anu, oh ini si Equivalent jodohnya adalah si Anu. Nggak cuma gitu aja, tapi kayak lebih tadi kalau analoginya Pak Andy menarik nih, kita tuh kan bukan robot ya. Robot itu kan dengan sistem atau komputer ya istilahnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga dia akan melakukan hal-hal yang memang sudah dituliskan dalam sistem gitu. Sementara kita kan manusia yang memiliki free will nih, punya kehendak bebas. Kita dengan konteks kita bertemu dan bergaul dengan banyak orang gitu ya. Kemudian kita membangun harapan-harapan tertentu tentang pasangan yang terbaik bagi kita seperti apa gitu ya. Tapi di satu sisi Tuhan punya kedaulatan, punya kuasa, punya kontrol. Dalam arti ketika kita telah menentukan untuk saya mau menjalani relasi dengan si A gitu ya. Nah, maka kita perlu bertanggung jawab, dan ketika Tuhan istilahnya menyetujui bukan menyetujui, apa istilahnya ya? Mengizinkan relasi itu terjadi, maka kita perlu bertanggung jawab dengan relasi tersebut gitu ya. Jadi ini ada dua sisi, bahwa Tuhan punya kedaulatan, tapi kita juga punya kehendak bebas, di mana kehendak itu harus kita pertanggungjawabkan dengan dewasa dan dengan hikmat tadi kalau istilahnya Pak Andy ya. Jangan sampai nih, soalnya gini nih Pak Andy, sering banget gini. Kalau ngomongin jodoh istilahnya tuh kayak 100% diinikan kayak ditentukan Tuhan sejak awal gitulah istilahnya ya. Orang tuh cenderung tadi kalau kata Pak Andy kan males, jadinya kayak ya udahlah nanti kalau jodoh juga akan balik lagi gitu, sehingga tidak ingin mengusahakan agar relasi tersebut dapat bertahan gitu ya. Tapi yang kedua, ada juga yang istilahnya tuh kayak tadi kan Pak Andy bilang nih, Tuhan kalau misalnya nanti saya ketemu dengan orang yang begini begitu berarti dia adalah jodoh saya. Tanpa sadar kita tuh telah memerintahkan Tuhan. Kita jadi bosnya Tuhan gitu nggak sih? Kayak kita kayak kasih, pokoknya kalau emang dia jodoh, Tuhan harus bikin dia seperti ini ya, pakai baju ini pada tanggal sekian, jam sekian di mana gitu kan. Sehingga ketika terjadi kesalahan ataupun terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam relasi tersebut, akhirnya kita menyalahkan Tuhan juga, dalam arti kayak gimana sih Tuhan? Kalau misalnya Tuhan nggak setuju sama saya agar saya berjodoh dengan dia, kenapa Tuhan mengizinkan waktu itu saya berpacaran dengan dia kalau saya memang tidak diizinkan untuk hidup selamanya bersama dengan dia? Nah, inilah yang akhirnya membuat orang-orang keliru menggunakan kata jodoh gitu ya. Jadi
nih sahabat keluarga nih, hasil bincang-bincang, diskusi dan menggumuli bersama Pak Endi kalau di kantor dan di perbincangan di IG gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin jodoh, pertama ya memang itu pasti haknya Tuhan untuk menentukan apakah untuk mengizinkan apakah relasi tersebut dapat kita jalani atau tidak, apakah kita mampu atau tidak, itu juga butuh pertolongan Tuhan. Tapi di satu sisi lebih ada tanggung jawab yang lebih dalam diri kita untuk mengusahakan dan mengupayakan agar relasi kita itu bertahan. Nah nih komennya sangat menarik nih dari Mbak Yusri lagi ya, Yusri Atiliana. Jadi kalau gitu gimana mengetahui kehendak Tuhan mengenai jodoh saya? Gimana Pak Endi? Ya, menurutku sih sebelum lebih jauh cari tahu kehendak Tuhan mengenai jodoh kita, yang terpenting adalah yang pertama kali kita pikirkan adalah apakah kita sudah berada di dalam sebuah kondisi yang cukup siap nggak menjalani kehidupan dan memiliki pasangan hidup. Itu jauh lebih penting dulu tuh sebelum bertanya misalnya dia jodoh saya atau belum, betul nggak? Karena aku sih melihatnya bahwa itu menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan. Misalnya, apakah kita adalah orang yang memang sudah siap berkomitmen atau enggak? Apakah kita sudah memiliki visi atau enggak di dalam kita menjalani kehidupan kita termasuk masa depan kita gitu. Karena berbicara mencari jodoh atau pasangan hidup pasti salah satunya ada kaitannya dengan visi gitu. Kalau aku sih mengimaninya bahwa orang yang memang Tuhan izinkan kita bersama-sama dia menjalani hidup, atau pakai istilah sederhananya dia adalah jodoh kita ya, paling tidak adalah yang bersamanya kita memiliki visi bersama untuk membangun kehidupan keluarga yang seperti yang Tuhan mau misalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu adalah jodoh saya? Yang bersamanya kita akan bersama-sama bertumbuh. Bertumbuh itu bukan dalam pengertian jalanin relasinya itu pasti mulus-mulus aja, enggak. Tapi misalnya ketika kita mengalami konflik di dalam hidup kita bisa bersama-sama bertumbuh ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Relasi yang kita bangun adalah relasi yang di hadapan Tuhan, di hadapan pencipta kita, adalah relasi yang menyenangkan hatinya gitu. Nah, itu menjadi ciri-ciri yang menurut saya bisa kita lihat dan kita bisa imani bahwa oh ya, dia memang adalah orang yang tepat untuk saya, yang memang Tuhan sediakan untuk saya. Bukan cuma sekedar oh, dia adalah jodoh saya kalau seandainya memang setiap kali ketemu pakai bajunya samaan. Oh, dia adalah jodoh saya, ternyata selera makannya sama. Oh, dia jodoh saya, ternyata hobinya sama. Bukan hanya hal-hal yang kayak sifatnya permukaan itu saja gitu, tapi lebih jauh ke dalam sejauh mana orang itu juga bersama-sama dengan dia kita bisa bertumbuh, dan bersama-sama dengan dia kita bisa saling melengkapi. Saling melengkapi itu dalam pengertian ya, tiap orang kan punya kelemahan dan kekurangan, tetapi bagaimana bisa saling support satu dengan yang lain, dan yang paling penting kita bisa tahu bahwa dia adalah jodoh kita ketika kita menjalin relasi bersama dengan dia. Relasi kita tuh bisa menjadi berkat buat orang lain. Menurutku itu ciri-ciri bahwa memang dia adalah jodoh yang tepat, yang memang terbaik untuk kita. Yang sesuai gitu, dengan kehendak Tuhan gitu ya. Betul. Ya, jadi kayak kalau dari aku paling kayak kalau Pak Endi inget ya, tahun lalu ya kita sempat bahas tentang sudah siapkah untuk jatuh cinta, Caelah. Nah, jadi memang benar nih kalau dari aku sepakat bahwa yang pertama yang mesti dilihat tuh dari diri kita sendiri dulu. Sebenarnya sudah seperti apa sih kualitas kita dalam karakter kita, dalam perilaku kita, bahkan dengan relasi kita dengan Tuhan gitu ya. Dalam arti seperti untuk menilai bahwa apakah seseorang itu merupakan jodoh yang istilahnya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, itu dilihat lagi. Kalau kita sudah memiliki suatu kualitas tertentu dalam diri kita, kemudian ketika kita berelasi dengan orang tersebut, apakah kualitas itu menurun atau kualitas itu justru semakin meningkat? Kita semakin gemar untuk baca firman misalnya, atau kita semakin gemar untuk melakukan hal-hal yang baik, kita semakin gemar untuk mencapai prestasi tertentu gitu ya. Atau misalnya juga kalau misalnya kita ngomongin dari sisi si orang tersebut gitu ya, apakah misalnya kayak dia sudah dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dalam arti setiap orang pasti punya tanggung jawab dong, meskipun dia masih sekolah atau kuliah, apakah dia dapat bertanggung jawab dengan tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, apakah dia dapat bertanggung jawab sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, apakah dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya, dengan pekerjaannya atau dengan keuangannya sendiri misalnya. Hal-hal seperti itu yang mesti dilihat juga, sehingga nantinya kalau kita bilang jangan sampai nantinya ada toxic relationship ya Pak ya. Nanti adalah yang begitu berrelasi, begitu berpacaran sebelum menikah,
baik-baik aja, begitu masuk pernikahan, jeng-jeng, terjadilah hal-hal yang menegangkan. Nih, kembali nih ada pertanyaan nih. Jadi, kalau begitu, apakah pasangan suami istri yang bercerai bukan merupakan jodoh? Gimana Pak Endi? Kalau kalau bercerai apa artinya bukan jodoh? Nah, ini acap kali menjadi sebuah statement yang digunakan oleh orang yang bercerai itu kemudian mengatakan, oh iya berarti jodohnya sudah cuma sampai di sini aja, dan Ke kemudian sini. mengambil kesimpulan untuk ya udah berarti mungkin ada jodoh yang lain yang disediakan. Tapi ya balik lagi sih, kalau aku pernah baca ya terkait dengan ini pertanyaan cukup banyak orang yang memang orang tanyakan gitu ya. Ya balik lagi kepada natur kita, kan natur manusia itu kan manusia berdosa tuh, betul nggak? Pertanyaannya kan kenapa sih dia bisa bercerai gitu? Kenapa dia memilih untuk bercerai? Pasti kan salah satunya perceraian itu terjadi adalah ketika kita sebelumnya mungkin ketika memilih pasangan itu tanda kutip sebenarnya kita berada dalam sebuah situasi memaksakan diri kita. Kita realize mungkin dia bukan orang yang tepat untuk kita sebenarnya di dalam perjalanan pacaran dulu dan lain sebagainya, kemudian melakukan sebuah kesalahan misalnya ya, terpaksa menikah dan lain sebagainya, kemudian ujung-ujungnya kemudian berpisah dan bercerai. Kemudian kita menggunakan sebuah statement bahwa itu adalah jodoh kita. Nah, kalau kita kan meyakininya bahwa ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menikah, apapun yang terjadi, apapun resikonya gitu ya, kita tidak boleh bercerai gitu, karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu. Dan ketika kita berada di, memang sih ada situasi-situasi tertentu memang akhirnya misalnya ada kasus-kasus khusus tertentu gitu ya, tapi bukan kemudian berarti kemudian kita langsung memilih untuk oh ya udah pisah aja gitu. Akhirnya balik lagi kan kepada diri kita, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk kita memperbaiki relasi yang ada. Mungkin kita butuh bantuan pihak ketiga untuk menolong kita menghadapi situasi yang ada, walaupun kita nggak bisa ngejudge ya, kita nggak bisa ngejudge teman-teman yang atau orang-orang yang menjalani perceraian itu kemudian kita anggap bahwa mereka orang yang seperti apa, karena kita nggak pakai sepatu mereka juga kan. Tapi balik lagi kepada pertanyaan ini, berarti mereka bukan merupakan jodoh ya, balik lagi karena sebetulnya karena kita satu sisi bukan robot, tapi kita adalah manusia yang punya natur berdosa yang acap kali juga memaksakan diri kita. Bisa jadi kan sebetulnya mungkin di hadapan Tuhan tuh bukan orang itu yang memang terbaik untuk kita gitu loh. Tapi di dalam natur kita memaksakan diri dan akhirnya kemudian terjadilah perceraian itu sendiri. Ini menarik sih diskusi soal ini ya. Dan ini udah dikupas lebih dalam memang sebetulnya, karena ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh banyak orang dan jadi sebuah statement yang digunakan ketika misalnya berada dalam situasi seperti itu, kemudian menganggap ya udah karena bukan jodoh ya udah gitu, cari yang mana jodohku gitu sih. Iya, dan kalau ngomongin tentang perceraian, sebenarnya sebelum kita berbicara tentang jodoh atau nggak jodoh, kan juga mesti dilihat sebenarnya konteks di belakangnya itu apa sih. Terkadang gini, bukan beberapa ya, ada tidak sedikit kasus perceraian terjadi karena sebenarnya pada masa lalu misalnya, ini salah satu faktor ya, pada masa lalu misalnya pasangan ini orang tuanya pernah mengalami perceraian juga sehingga memiliki trauma dalam berelasi atau berhubungan ya, istilahnya apa ya, ya udah kalau misalnya ada masalah bercerai itu itu menjadi suatu solusi kok gitu kan, hal yang solutif gitu kalau istilahnya siapalah itu Ibu Tejo kalau nggak salah ya. Nah, tapi juga selain ngomongin tentang trauma masa lalu atau konteks di belakangnya, bisa juga dilihat dari misalnya adakah hal-hal yang memang tadi ya kita kan ngomong nih, kalau sebelum menikah, kalau memang kualitas kita itu tidak bertumbuh, kita bisa segera memutuskan hubungan tersebut kan seperti itu ya. Oh nih ternyata gue nggak bertumbuh nih sama orang ini, gue malah makin hancur, makin jauh dengan keluarga dan lain-lain. Itu bisa putus dengan istilahnya sakit sih, tapi pasti lebih mudah dibandingkan ketika dalam suatu rumah tangga. Kemudian kita melihat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita melihat bahwa, aduh nggak bisa nih, gue mulai kehilangan kualitas diri gue nih gitu ya. Ini tanggung jawab yang tadi, kalau aku bilang tadi ya, kata tanggung jawab. Ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita, kita perlu bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut gitu ya. Bertanggung jawab dalam arti kayak misalnya tadi Pak Indi bilang, ketika kita tahu ada masalah, maka kita perlu mencari pertolongan. Kalau misalnya bilang, ya pasangannya nggak pernah mau bertemu dengan konselor atau mau apa segala macam bla bla bla. Ada banyak hal yang perlu dilakukan sampai sebelum tahap ke perceraian. Dan itu istilahnya ketika kita sudah melakukan itu semua
sampai akhirnya tetap tidak ada hal-hal yang lebih solutif, silahkan dipikirkan ulang. Artinya dalam arti begini, ini adalah satu tanggung jawab ya nggak sih, tanggung jawab ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita sehidup semati, nggak sehidup semati sih, maksudnya pasangan hidup dalam arti sampai kita meninggal nanti gitu kan ya, harapannya seperti itu gitu. Dan yang namanya pernikahan memang nggak mungkin nggak ada konflik gitu kan, bahkan orang yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun pun tiba-tiba ada yang memilih untuk berpisah gitu, ada juga yang baru nikah cuma sebentar yang seharusnya lagi masa-masa bulan madu, tetap aja juga ada yang memilih untuk berpisah gitu. Jadi memang balik lagi ngomongin jodoh itu bukan cuma sekadar ngomongin takdir dari Tuhan, tapi itu juga ngomongin tentang tanggung jawab kita. Kalau tadi Pak Endi bilang, mungkin sebenarnya di awal pas lagi masa-masa pacaran udah ada tanda-tandanya tuh hidup kita kok tidak bertumbuh ya dengan memiliki pacar seorang dia ini gitu. Tapi mungkin kita terkadang terlalu dibutakan oleh cinta ya nggak sih? Kadang aku juga suka gitu sih dulu ya, suka ngomong ya nggak apa-apa lah, ya udahlah ngikut aja kesana kesini sampai akhirnya melupakan hal-hal atau tanggung jawab diri sendiri gitu kan. Nah ini hal-hal yang mungkin sering kita abaikan. Nah makanya, tapi aku setuju kalau ngomongin tentang apakah bercerai artinya nggak jodoh, ini perlu dikupas dengan lebih dalam nih langsung sama ahli-ahli pernikahan kita nih. Thank you ya Mbak Yusri ya, nanti aku coba usulkan ke apa namanya para pembicara yang di bidang marriage ya, supaya nanti bisa diangkat, supaya nanti teman-teman yang saat ini mungkin sedang bergumul ya dengan pernikahannya, misalnya bahkan mungkin sempat terpikir untuk apa namanya bercerai. Nah ini sebelum benar-benar memutuskan supaya nggak menyesali langkah yang telah dipilih, nanti kita coba bahas ya, kita bikin satu topik khusus tentang hal ini. Betul. Nah terus ayo Pak Endi ngomongin tentang jodoh lagi nih Pak. Kadang-kadang nih kalau ngomongin jodoh kan juga dari Mbak Yusri ada pertanyaan tambahan. Langkah konkretnya apa yang bisa kita lakukan agar kita yakin dengan betul bahwa dia adalah jodoh saya? Nah, kalau dari aku langkah konkretnya yang pasti gini. Jalanilah relasimu bukan cuma sekedar membicarakan yang permukaan-permukaan, senang-senang makan dinner dan sebagainya, tapi bicarakan hal-hal yang jauh lebih dalam. Karena pernikahan itu kan bukan cuma berbicara 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi sepanjang hidup yang kita jalani ketika kita akhirnya memutuskan untuk menikah. That's why salah satu pembicaraan yang penting bersama dengan dia adalah ya kita bisa sharing visi kita ke depan itu apa sih, harapan dan kerinduan kita di dalam membangun kehidupan keluarga itu seperti apa gitu. Kemudian langkah-langkah konkretnya adalah ya ketika menjalani relasi bersama-sama dengan dia, salah satunya adalah coba perhatikan, misalnya salah satunya ya acap kali diajarin orang tua kan gini, lihat cara dia memperlakukan orang lain misalnya, memperlakukan keluarganya dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk kita, apakah bersama dia kita akan menjalani bukan kehidupan yang nyaman ya, tapi bersama dengan dia kita akan menjalani kehidupan yang bertumbuh atau tidak gitu. Nah kemudian mungkin perlu juga kita tanyakan kepada dia sendiri terkait dengan komitmen itu sendiri bagi dia apa artinya, karena ketika kita menjalani relasi dengan orang-orang yang sebetulnya dia sendiri nggak siap berkomitmen, atau dia sendiri mungkin nggak siap untuk melepaskan masa lajangnya, akan menjadi sesuatu hal yang berat untuk kita menjalani kehidupan di dalam pernikahan. Ya, aku pikir langkah konkret yang paling penting adalah ketika kita ngobrol bersama dengan pasangan kita, ngobrolin hal-hal yang dalam gitu, bukan cuma sekedar ngomongin film kesukaan dan lain sebagainya, karena itu akan sangat menentukan apakah kita akan melanjutkan relasi kita lebih jauh sama dia atau enggak, kayak gitu. Kalau menurut Alun gimana, Alun? Kalau menurut aku hal-hal konkret, tadi kan kita udah bahas tuh sebelumnya, kita tahu dulu nih tentang diri kita gimana. Dan visi kita tuh apa, hal-hal yang esensial dalam diri kita, esensial dalam arti hal-hal yang emang sangat mendasar, yang nggak bisa enggak gitu ya, harus ada, itu apa. Nah, jadi suatu ketika misalnya kita sebelum memutuskan pacaran deh ya, ketika kita lagi naksir-naksirnya atau lagi mulai suka-sukaan gitu ya, terus kita mau tahu nih apakah kita mau pacaran sama dia atau enggak nih, mau menjajaki sama dia atau tidak nih. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu, tadi kan kalau kata istilahnya Pak Endi visi ya, visi kita tuh apa sih? Kalau misalnya visi kita sejalan, baru mulai kita masuki ke dunia pacaran itu misalnya ya. Contohnya gini, hal-hal yang misalnya esensial dalam diri aku tuh misalnya kayak narkoba is a no gitu kan. Terus kayak
apa namanya, makan daging anjing tuh is a no gitu kan. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang esensial dan kita tahu misalnya si orang ini melakukan dua hal itu kan udah pasti enggak. Itu hal yang paling gampang dulu. Nah, tapi ada hal-hal esensial lainnya, misalnya tentang bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan hari-hari penting dalam keluarga, bagaimana apa namanya menjalankan ibadah gitu kan. Biasanya kan orang kayak kalau udah pacaran tuh kayak skip ibadah dan lain-lain gitu kan. Nah, hal-hal yang esensial seperti itu. Terus yang kedua, ngomongin hal-hal yang konkret, ketika nih ya, sering banget ini bagi para followers yang laki-laki, ini juga kritikan buat kalian, saran sih lebih tepatnya. Nah, kita kan tahu, kita pasti punya harapan ya, apa namanya, pacaran tuh berapa lama sih sama si orang ini, dengan kesiapan diri kita dan lain-lain sebelum memasuki dunia pernikahan. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan di dalam masa pacaran tersebut adalah jujur sejujur-jujurnya. Jadi kayak ngomong masa pacaran tuh bukan ngomongin tentang harus jaim-jaim lagi, tapi justru harus tahu sebenar-benarnya diri kita dan sebenar-benarnya dirinya dia. Dalam arti begini, banyak orang menganggap yang namanya pernikahan itu tuh cuma masalah apa nih namanya, reproduksi, punya anak gitu kan, prokreasi gitu. Tapi sebenarnya pernikahan itu melampaui hal itu. Seakan-akan pernikahan tuh tujuannya cuma untuk bahagia dan punya anak, istilahnya kan gitu. Nah, kayak pada hal-hal tertentu, aku memberikan contoh pada diri aku sendiri ya, contoh dari diri aku sendiri. Misalnya gini, ketika aku memutuskan untuk berpacaran dengan suamiku saat ini ya, aku memberitahukan kondisi kesehatan aku gitu ya, fisik aku gitu, sebenar-benarnya tentang risiko aku dengan masalah kelainan di tulang belakang dan syaraf tulang belakang aku, sehingga punya kerentanan dalam misalnya harus hamil dan lain-lain gitu ya. Jadi dia harus tahu bahwa kalau you berharap punya istri hanya untuk punya anak, itu udah pasti bukan apa, gue belum tentu bisa ngasih itu gitu ya, kita belum tentu bisa menjalani itu bersama, jadi harus jujur. Terus yang kedua, ini kita pernah bahas nih Pak Endi, yakinkan bahwa calon pasangan kita tidak memiliki utang-utang masa lalu. Betul. Utang ini yang penting, sesungguhnya. Iya. Ini hal yang penting ya, Mbak Yusri juga sahabat keluarga semua yang dengerin, karena gini, ketika kita sudah memasuki dunia pernikahan, yang namanya orang udah tahu kita menikah ya secara legal, mereka pun ketika pasangan kita atau kita memiliki utang-utang tertentu, orang dapat menagihnya juga ke pasangan gitu kan. Nah, dan ini juga sedikit banyak akan berpengaruh pada rumah tangga yang sedang dibangun ini gitu kan. Karena tiba-tiba nanti pas lagi menjalani rumah tangga, kok tiba-tiba ada cicilan ini, ada cicilan itu, dan lain-lain. Nah, jadi ngomongin finansial itu juga sangat penting. Jadi bagi sahabat keluarga yang laki-laki nih ya, kalau misalnya sahabat perempuannya atau pasangan kalian lagi bahas tentang komitmen, tentang nanti mau punya anak atau tidak, dan lain-lain, please jangan dibilang, ih ngapain sih udah bahas-bahas, kita kan masih pacaran, dan lain-lain. Itu harus dibahas, karena kalau misalnya kalian sudah istilahnya pacaran lama, berharap nikah, terus tiba-tiba terjadi kejadian yang istilahnya kayak tadi aku bilang, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dan kalian kecewa, fondasi kalian itu sangat tidak kuat, karena itu bisa menimbulkan perceraian juga gitu. Kemudian masalah finansial, kayak ngomongin tentang tapi aku punya ini ya, kalau orang mau nikah nih kan biasa jor-joran nih Pak, ya nggak sih? Bikin pesta segala macam ya. Terus akhirnya banyak juga yang dibantu sama orang tuanya, sehingga nggak ketahuan tuh bahwa sebenarnya kita atau pasangan kita sebenarnya empot-empotan kan dalam masalah finansial. Sehingga pas lagi masuk ke dunia pernikahan, kita baru tahu bahwa ternyata ternyata pendapatannya cuma segini nih, kok waktu itu kelihatannya dia mewah-mewah aja ya, ternyata itu kan masih disupport sama orang tuanya. Makanya memang harus selain ngomongin tentang harapan masa depan, tentang anak dan lain-lain, kita juga mesti jujur tentang kondisi finansial kita gitu ya. Jadi jangan gaya-gayaan. Karena biaya hidup di Jakarta mungkin sebenarnya masih bisa dicukupi, cuma gaya hidup yang nggak bisa dicukupi tuh. Nah ini nih hal-hal yang mesti kita
lihat. Jadi langkah konkret adalah langkah-langkah yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah dia bisa menerima kondisi diri kita gitu ya, tanpa jaim-jaiman. Terus juga kita bisa terbuka tentang masalah keuangan, bukan masalah, terbuka tentang kondisi keuangan. Kemudian bagaimana dia memperlakukan keluarga kita, bagaimana dia memperlakukan, misalnya kalau laki-laki nih ya, bagaimana si pasangan kalian, cewek kalian ini berrelasi dengan laki-laki lainnya. Dan kalau yang perempuan nih, bagaimana si cowok kalian ini memperlakukan perempuan lainnya. Itu bisa dilihat, itu sebagai gambaran bagaimana kemungkinan besarnya dia akan memperlakukan kalian seperti apa. Itu sih hal yang paling konkret. Dan yang terakhir, sorry. Orang tua. Langkah konkretnya, coba ditanya. Terkadang kita ngerasa orang tua kita mungkin kolot, mama apaan sih, masalah budaya aja nggak disetujuin dan lain-lain. Tapi yang namanya restu atau persetujuan dari orang tua tuh juga penting. Jadi ini salah satu langkah konkret nih, apakah perlu atau tidaknya melanjutkan hubungan ke ranah yang lebih serius. Kalau dari aku sih itu. Setuju banget, dan keterbukaan itu yang poin yang penting yang memang harus terjadi di dalam sebuah relasi untuk kita tahu bahwa dia jodoh pasangan yang tepat atau enggak. Kayaknya lebih enak ngomong pakai istilahnya bukan jodoh ya, tapi pasangan yang tepat atau enggak buat saya gitu. Karena ketika dia berani terbuka apa adanya diri dia, walaupun mungkin misalnya dia memang masih punya cicilan dan lain sebagainya. Tapi kalau terbuka dari awal kan paling tidak sebagai pasangan kita bisa menyiapkan strategi. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa menutupi hutangmu. Jangan tiba-tiba misalnya udah nikah terus tiba-tiba baru tahu, waduh, gimana nih, sementara misalnya kita masih tanda kutip masih support family-nya kita, atau kita sendiri masih punya beban-beban yang lainnya memang juga harus disupport dan lain sebagainya, kan jadinya malah itu memunculkan konflik-konflik yang baru yang seharusnya sudah mulai bisa diantisipasi kalau dari awal bisa terbuka satu dengan yang lain. Dan yang paling penting komitmen sih. Kita bisa tahu dia adalah pasangannya tepat atau tidak ya ketika dia bisa menjaga komitmen. Karena ada yang bilang kayak gini, kelanggengan dari sebuah relasi itu bukan cuma semata-mata karena kita memiliki cinta yang besar, bukan. Kelanggengan relasi itu ketika di dalamnya itu ada kesetiaan, di dalamnya ada komitmen, di dalamnya ada usaha untuk bisa saling support satu dengan yang lain, di dalamnya ada keterbukaan, di dalamnya ada kejujuran gitu. Karena kalau modal cinta doang mah ya cinta membutakan kita, bener gak sih? Karena banyak yang sebenarnya kita tahu itu nggak benar, karena cinta kemudian kita menutupi semuanya. Makanya langgeng atau enggaknya bukan karena seberapa besar cinta kita, tapi karena ada hal-hal lain, dan lain-lainnya teh banyak, bukan cuma cinta doang gitu. Betul. Itu nyanyi apa tuh namanya? Makan gak makan, asal kumpul. Nah, tapi habis itu anak-anak laparan. Wah, ini bahaya juga. Jadi ngomongin cinta saja cukup. Ya cukup, tapi dalam kondisi tertentu. Tapi kan Tuhan memberikan kita hikmah, Tuhan kan memberikan kita talenta untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa mencukupi gitu. Dan itu yang perlu kita pergunakan. Kan dibilang tuh kita harus mengolah talenta kita kan, dan kita akan menghasilkan sesuai dengan talenta yang sudah kita olah tersebut dengan tanggung jawab kita gitu. Jadi ngomongin ini penting sih, terutama kalau ngomongin komitmen di masa-masa sulit ya. Contohnya di masa pandemi saat ini nih, banyak banget yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan penghasilan dan lain-lain, atau bahkan misalnya wah ini luar biasa nih, kayak kita malah udah jadi lebih 30 menit ya. Ya pokoknya intinya jadi seru. Jadi kayak ngomongin tentang kalau dibilang masa pacaran itu masa yang enak-enak doang, yang santai-santai doang tuh itu keliru kalau misalnya dia bilang kayak gitu. Justru ketika di masa pacaran, kalau misalnya kita sudah banyak mengalami susah bareng, misalnya ya, contohnya nih, kayak waktu sebelum aku nikah kan, papahnya mamas ya, papahnya suami aku kan stroke nih, beberapa bulan sebelum nikah. Kemudian itu Februari stroke, Maret Indonesia pandemi gitu kan. Jadi bertubi-tubi gitu ya, bahkan di masa-masa pacaran pun kita udah struggle-nya lumayan besar gitu. Dan itu kayak kalau misalnya di situ bertahan ketika masa-masa yang sangat sulit dalam hidup kita, pasangan kita tetap bertahan bahkan mendukung kita, itu menurut aku sih layak untuk diperjuangkan gitu ya. Kayak, dan dia bisa menerima diri kita dengan segala kerapuhan kita, dengan segala
apa sih namanya, kekurangan kita, kelemahan kita, keunikan kita. Sorry, aku ingin menggunakan kata keunikan kita. Itu adalah orang yang layak untuk diperjuangkan. Gitu, Mbak Setuju Yusri. Mbak banget. Yusri. Nanti kapan-kapan Mbak Yusri kita bisa ngobrol bareng nih. Kalau misalnya Mbak Yusri atau sahabat keluarga lainnya punya topik-topik kayak ini dong, kita bahas ini dong nih untuk hal-hal yang relate banget sama kaula muda, sama orang-orang yang sekarang ini sedang bergumul di masa-masa misalnya sebelum memasuki dunia pernikahan atau dalam dunia pekerjaan dan lain-lain. Boleh banget nanti sahabat keluarga tulis komen ataupun DM ke kita, nanti bisa kita pertimbangkan untuk masukin ke apa namanya, topik-topik diskusi kita. Hari ini itu aja ya. Kita udah berapa menit sih Pak Endi? Astaga, ya ampun. Kita udah hampir 50 menit loh. 18 menit. Ya ampun. Nah, sahabat keluarga, hari ini intinya kalau ngomongin jodoh atau pasangan yang tepat itu ada otoritas Tuhan, ada kedaulatan Tuhan untuk memberikan kita izin untuk menjalani relasi atau tidak bersama dengan orang tertentu. Tapi di sisi yang lainnya, kita memiliki tanggung jawab terhadap relasi kita ketika kita sudah memilih pasangan yang kita anggap sebagai pasangan yang tepat. Jadi memang melibatkan Tuhan tentu sangat baik untuk menjalani relasi ini. Dan yang terpenting, kalian mesti ingat, kalian adalah sosok yang mulia, sosok yang punya kualitas. Jadi kalau ingin menjalin relasi, pastikan kalian bertumbuh, bukan malah menjadi seseorang yang akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Kemudian membuat diri kita menjadi tidak berkualitas dan tidak mengetahui visi hidup kita. Pak Endi, closing statement dong. Ya, kalau dari aku pada intinya adalah teruslah berjuang dan berusaha untuk boleh mencari pasangan hidup. Jangan sampai kemudian putus asa dan kemudian memilihnya asal-asalan. Karena kita tetap harus punya standar yang kita tentukan. Bukan hanya semata-mata standarnya itu ngomongin soal kenyamanan dan kesenangan ya. Tetapi sesuatu hal yang memang betul-betul kita tetapkan dengan sebuah harapan. Kita punya kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang berkualitas, dan yang paling penting adalah kita menjalani hidup sesuai dengan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa, termasuk dalam kita menjalani dan mencari pasangan hidup. Jadi buat sahabat keluarga yang belum punya pacar, yang sedang mencari-cari, tetap terus bersemangat gitu ya, berusaha, dan ya perlebarlah komunitasmu gitu ya. Kalau tadi ada mitos katanya suruh seberangin lautan, mungkin mitos zaman sekarang daftarlah, punyalah lebih banyak account media sosial untuk bisa kenal. Nggak juga ya, tapi lebih kepada punya komunitas yang konkret yang bersama-sama dengan mereka kita bisa saling mengenal, membuka diri kita, ya kita bisa berani untuk juga mengenal orang lain gitu deh kurang lebih. Iya, tadi menarik satu hal dari Pak Endi. Jadi kalau ngomongin tentang pasangan, jangan kayak ngejar target dari waktu ya. Udah pacaran berapa lama, dari usia, udah umur berapa. Kemudian jangan, apalagi kalau targetnya dari omongan kelompok-kelompok di sekitar kita. Betul. Capek, say. Jadi kalau misalnya memutuskan untuk menjalin relasi atau tidak, atau melanjutkannya atau tidak, itu harus sesuai dengan pergumulan kita dengan pasangan kita ataupun juga dengan Tuhan. Jangan pernah biarkan hal-hal di sekitar kita yang menentukan siapa kita atau menentukan target kita atau menentukan relasi kita. Hari ini itu dulu sahabat keluarga, tapi sebelum tutup aku mau ingetin sahabat keluarga, tanggal 20 April ini Family First Indonesia akan mengadakan satu webinar, Zoominar gratis. Temanya sangat menarik dan menurut aku baik banget untuk kita saksikan bersama, untuk kita ikuti dan kita gumuli bareng, yaitu ngomongin tentang keluarga, merengkuh yang rapuh, memeluk yang terpuruk, merengkuh yang rapuh, memeluk yang terpuruk. Iya, jadi ini kita ngomongin tentang bagaimana peran kita sebagai salah satu anggota keluarga untuk membangun atau menciptakan ruang yang aman bagi setiap anggota keluarga di dalam keluarga kita, agar mereka dapat bisa menjadi diri mereka sendiri, supaya mereka bisa menunjukkan kelemahan diri, kerapuhannya, bahkan dalam keterpurukannya gitu ya, supaya kita bisa menerima. Terutama nih kalau ngomongin tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, sahabat keluarga yang tertarik
atau ingin mengikuti seminar ini, sahabat keluarga bisa DM ke IG-nya Family First ini, nanti akan diberikan link untuk mendaftar, atau bisa juga lihat nanti di story-nya Family First Indonesia, nanti akan ada flyer atau brosur yang menjabarkan tentang seminar ini. Oke, sahabat keluarga juga Pak Andy, thank you so much for tonight, untuk diskusinya, untuk sharingnya, untuk pergumulan yang kita bahas bareng-bareng. Harapannya semua sahabat keluarga ingat selalu bahwa kalian berharga, kalian unik dan berharga di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di bicara-bicara lainnya pada minggu depan dan juga di webinar berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.